Dimohon untuk anak-anak ibu semuanya berdiri ya. Ya, Bu. Ayo. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. 1, 2, 3. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih Ayla. Bu, boleh duduk. Oke, silakan duduk. Baiklah anak-anak, waktu di luar ruangan, pernahkah kalian merasa silau saat melihat cahaya matahari langsung di siang hari? Pernah, Bu. Kok bisa ya? Tahu, karena silau, Bu. Betul, karena ada cahaya. Betul, Ayla. Ibu, tapi saya udah pakai kacamata, jadi nggak silau lagi kena matahari. Karena Bu, besok-besok pakai kacamata ya, pakai kacamata ya, biar nggak silau langsung gitu kan. Kamu nggak mau matahari kan, Bu? Emang kacamata tempat. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak bisa menyebutkan sumber-sumber cahaya alami ataupun buatan, menjelaskan apa sih itu cahaya. Gitu ya. Dan kita bisa melakukan percobaan yang telah Ibu sediakan nanti ya, tapi nanti ya. Ya, Bu. Anak-anak Ibu, di sini ada nggak yang tahu apa itu cahaya? Cahaya itu
sesuatu yang bisa bikin kita melihat. Nah, bayangkan kalau tidak ada cahaya, misalkan waktu mati lampu, waktu di malam hari. Tapi Bu, di malam hari kan ada lampu Bu. Senter. Iya, kan bayangkan kalau mati lampunya di malam hari. Ananda, cahaya itu juga ada sifat-sifatnya loh. Ada yang tahu nggak apa sifat-sifat cahaya? Enggak Bu. Oh, enggak. Lebih belajar kan tadi. Dulu kita pernah belajar loh energi cahaya di kelas 3. Ada yang masih ingat? Tidak Bu. Bu. Saya. Yaudah, ya. Bila sama-sama menang. Sifatnya Seperti merambat lurus gitu ya Bu. betul, Rana. Apa tadi? Sifat cahaya, Rana? Merambat lurus Bu. Terus ada yang Bisa tahu? dibiaskan. Ada yang tahu lagi? Jangan dipantulkan Bu. Dipantulkan. Dipantulkan. Dapat menembus benda bening Bu. Nah, diuraikan Bu. Apa yang terakhir tadi? Diuraikan Bu. Ada 5 ya sifat-sifat cahaya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah merambat lurus. Ada yang tahu apa itu merambat lurus pada cahaya? Lurus. Cahaya itu lurus. Betul. Apa? Cahaya itu lurus saja tidak berbelok. Oh, lurus ya. Ada yang tahu kayak apa sih? Contohnya? bisa menembus ya Bu. Betul, bisa menembus. Jadi gelombang cahayanya itu bergerak yang lurus. Iya, lurus saja Bu. Tidak dapat berbelok dengan sendirinya. Contohnya senter. Senter kalau dihidupkan, lurus kan, nggak ada berbelok. Nah, itu adalah contoh cahaya yang merambat lurus. Selanjutnya bisa dibiaskan. Ada yang tahu bisa dibiaskan itu seperti apa? Dimasukkan ke air. Benar. Dimasukkan ke air. Iya, kayak macam itu. Di dalam air bisa dibuat kecil. Kami Dia seperti Kirim ini. jawab. Hari ini kan ada biasanya. Mampu apa sih? Materi ajarnya. Ajarnya. Yang kedua ada bisa dibiaskan. Apa tadi? Dibiaskan. Ada yang tahu apa itu dibiaskan? Dibiaskan itu adalah ketika menembus media yang berbeda, misalkan dari udara menembus ke air, cahaya itu bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat kita melihat misalkan ada kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Pernah nggak pergi berenang? Iya, Bu. Besok aku ajak kamu ya. Aku berenang. Jadi di kolam renang tuh
dibengkokkan. Iya, Bu. Nah, itu juga dibiaskan itu. Tapi kan sendok emang bengkok, Bu. Ujungnya. Tunggu ya, ibu kasih contoh ya. Ya, Bu. Ini ibu ada air. Apa kayak buat sendok ada airnya? Siapa juga? Lo kayaknya kalau yang Lihat dulu. sendok kami kayaknya. Nah, sampai mana tadi? Jadi, ayolah, dan anak-anak semuanya, seperti ini ya contohnya dibiaskan. Kelihatan bengkok kan? Tidak, Bu. Iya. Iya, Bu. Nampak kan? Nampak, Bu. Nah. Ya, Bu. Iya, bengkokan ini adalah contoh cahaya dapat dibiaskan. Kalau pera, Bu. Pena juga bisa. Kelihatan bengkok kan? Iya, Bu. Ini juga contoh cahaya dapat dibiaskan. Besok lain kali kita pergi jalan-jalan ke kolam renang. binatang, Bu. Ada apa tadi dikasih turun nak? Lah, selanjutnya dapat dipantulkan. Ada yang tahu seperti apa cahaya dapat dipantulkan? Ada Bu. Contohnya yang dipantul, contohnya dari kaca. berjambing. Saat kita berjambing itu kan ada pantulan cahaya. Tentunya bertanya tidak sama kamu. Oh, saat itu. Salah sih. Iya ya. Cahaya dapat dipantulkan apa tadi contohnya? Berjambing. Berjambing. Kenapa bisa dikatakan itu dapat dipantulkan? Ada yang tahu? Karena bisa kita lihat, Bu. Betul. Jadi nah, cahaya yang dapat dipantulkan itu apabila mengenai suatu benda, namun padahal kita bisa melihat cahaya karena cahaya itu memang tidak di benda ke mata kita. Contohnya saat kita bercermin kan memang betul. Iya, Bu. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan dan diterima oleh mata. Misalkan tadi waktu mati lampu tidak ada cahaya, tidak bisa kita melihat pantulan diri kita kan? Ada dua macam cahaya dapat dipantulkan. Ada yang tahu apa itu? Tidak, Bu. Nggak tahu. Apa tuh? Teratur. Satu lagi. Tidak teratur. Betul, betul anak. Iya, Teratur. Contoh pantulan teratur itu apa? Ada yang tahu? Saat dipantulkan tidak berbelok-belok, Bu. Pintar kamu ya. Pengaturan tidak teratur? Dipantulkan berbelok anak-anak. Iya, tingkat teraturan ada yang ke sini, ada yang ke sini, gitu kan? Iya, Bu. Itu yang pengaturan tidak teratur. Ke sini, ke sana, ke situ. Kesinya Selanjutnya, sifat cahaya ini dapat menembus benda bening. Apa itu? kaca, Bu. Kaca. yang Masuk menembus benda bening ini apa? Ada yang tahu? kita pantulkan sentarnya ke benda seperti gelas. Kita pantulkan, terus dia memantul, dia kan mantul, menembus dia
Oh, Iya, Bu. sepertinya pada tidak semangat ya. Oh, mau bernyanyi? Iya, Bu. Sudah ini Bu ada satu nyanyi tapi tentang pembelajaran kita ya tentang cahaya dan sifat. Tapi Bu, ya. Ibu jelaskan dulu resi Bu yang terakhir itu. Soalnya belum jelas tadi yang terakhir itu Ibu belum jelas. Iya, Bu. Yang bagian Yang lain kan nggak ngerti.
tersebut dan apa kesimpulan dari percobaan itu. Oke? Nah, di sini kan ada 4 kolom. Jadi Anda bisa 4 kotak. Nah, jadi Anda bisa melihat ini ada cermin, ada air dan ada botol. Jadi di pertemuan ini kamu dapatnya bagian cahaya merambat lurus. Nah, kayak ini ya contohnya. Kamu coba. Itu kegiatan Nah, jadi ini Ibu sudah membagi 4 kotak ya. Jadi Anda lihat ya KTD-nya masing-masing bagian mana yang mau diujikan. Kamu bagian apa tadi? Bagian merambat lurus, Bu. Merambat lurus ini? Dibiaskan, Bu. Coba diujikan ya, apakah betul aktivitasnya atau tidak. Ini, Bu. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit. Baguslah. Kamu sebelah sini langsung. Jadi ini kalau ini kan mencak kayaknya. Merambat lurus. Ya. Jadi kamu tulis di sini apa yang terjadi dengan aktivitas ini dan apa kesimpulan percobaan ini menurut kamu ya. Nanti lihat berapa percobaannya dan apa kesimpulan yang bisa diambil gitu ya. Ya, kasih. Ya, tuh. Saya dapat juga. Selanjutnya kelompok 2 silakan meneliti percobaannya di sini. Jadi kelompok 2 mendapat kegiatan apa? Saya dapat dibiaskan sama yang dipantulkan. Dipantulkan. Nah, jadi di sini Ibu ada menyediakan cermin. Dibiaskan tuh ini ada Ibu menyediakan gelas dan pipet. Nah, coba dilihat ya. Apakah Nah, coba dilihat ya ini dilakukan percobaannya, lalu apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukan ya? Ya, Bu, ini ya, Bu, contoh yang dibiaskan itu. Nah, ya. Coba dilihat, kelihatan patah gitu Ah, kan? iya, Bu. Bagus, pintar ada. Yang dipantulkan yang mana? Nah, ini yang dipantulkan Ibu sudah menyediakan cermin. Coba Anda uji apakah ini betul dipantulkan atau enggak. Caranya, Bu, cerminnya, selendernya ada, Bu. Ini Ibu ada minyakannya. Oh iya Bu, jadi silau. Selain pakai senter, kita juga bisa mengujinya. Misalkan sahabat cermin. Banyak, lalu apa kesimpulan dari percobaan yang dilakukannya? Ya, Bu, ini ya, Bu, contoh yang dibiaskan. Nah, ya. Coba lihat, kelihatan patah gitu Ah, kan? iya, Bu. Nah,
Coba Nanda uji apakah ini sesuai dengan Tuhan atau enggak. Caranya Bu, cerminnya senternya ada Bu. Ini ada tulisannya. Oh iya Bu, siap. Pakai senter kita juga bisa mengujinya, misalkan sabar jamin kalau ada cahaya kita bisa melihat wajahnya. Nah, tolong diisi KPD-nya ya, nanti akan ibu tanyakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Udah ya. Ada ya. Saya punya awal yang kreatif. Uji sate bunyi gue mampu deh. Kan sebenarnya mana ibu? Kan sebenarnya apa? Kayaknya ya. Karena enak kok. Bukan satu kerangka cuma 1,9 berapa. Tapi campur nggak sih terakhir? Campur nggak ya yang kecil terakhir? Kemudiannya mulai tema sekali ya sekali. Bisa. Mungkin wifi itu dari daya tampung itu nggak banyak juga. Kalau waktunya akan sampai kurang gitu nah. Sampai kurang ya kan. Terus bosannya Apakah udah ada yang siap? belum Bu.
satunya media yang nggak ada airnya, yang satunya media yang ada airnya. Contohnya seperti pipet sama air ini. Kegiatan yang kedua yaitu cahaya yang dapat dipantulkan. Contohnya seperti cermin dan senter. Dapat memantulkan cahaya. Dapat kami simpulkan bahwa cahaya dipantulkan mengenaskan benda dan pantulan cahaya ini mengikuti hukum pantulan cahaya, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Jenis permukaan benda mengenai bentuk pantulan. Misalnya permukaan datar menghasilkan pantulan teratur, sedangkan permukaan yang kasar menghasilkan pantulan yang tidak yang pantulan baut. Jadi sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Betul ya, kalian bilang kelompok 1. Ini kedua Bu. Oh maaf ya. Kelompok 2 beri aplaus. Baik, selanjutnya kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang cahaya bisa menembus benda bening. Iya. Soal nomor 1, apa yang terjadi dengan aktivitas tersebut? Nah, cahaya dari senter akan menembus gelas bening dan mencapai buku yang putih di belakang. Pada sisi gelas menghadap senter, cahaya akan terlihat jelas. Pada sisi gelas yang menghadap buku putih, cahaya akan nampak lebih redup atau bahkan hilang karena sebagian cahaya telah diserap oleh buku putih. Lalu kesimpulannya, yaitu cahaya dapat merambat lurus dan menembus benda yang transparan seperti gelas bening. Namun cahaya tidak dapat diserap oleh benda yang tidak transparan seperti buku putih. Selain itu, sifat kebiasaan juga dapat terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua medium yang berbeda, misalnya antara udara dan gelas bening. Meskipun dalam percobaan ini efek kebiasaan tidak terlalu signifikan karena sudut masuknya cahaya yang relatif kecil. Ibu yang tadinya belum. Iya Bu. Belum? Kan tadi kasih 15 menit. Waktunya sedikit. Oh ya udah, untuk kelompok 1 dijadikan itu PR ya. Ya Bu. Mari bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik Bu. Dari aplaus untuk kelompok 1.
bisa belok atau dibiaskan, bahkan bisa pecah jadi warna pelangi seperti diuraikan tadi kan. Ternyata cahaya itu penting banget ya buat diri kita dan hidup kita. Misalkan dari matahari kita butuh cahaya matahari dan juga butuh lampu di kamar kita. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai situ dulu ya. Pertemuan besok jangan lupa PR-nya untuk kelompok 1 ya. Jangan lupa dibuat. Nah, belajar hari ini sudah selesai. Bagi ketua kelas tolong disiapkan Dan siap dan syukur